Proyek strategis nasional Pulau Rempang di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau harus ditinjau kembali atau ekstrimnya harus dihentikan pemerintah pusat. Demikian hal ini dikemukakan oleh Abdul Rahman, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Kepri. Menurut pendapat hukum saya, proyek strategis nasional Rempang Eco City harus dihentikan oleh pemerintah pusat dan dikaji kembali dalam semua aspek, baik sosiologi masyarakat, environment, ekonomi, budaya, hukum dan politik, pertahanan keamanan negara sekaligus pengalaman yang sudah semuanya harus dikaji ulang secara menyeluruh. Hal ini harus dilakukan karena letak geografis Pulau Rempang dengan Singapura juga Malaysia sangat dekat sehingga pemerintah harus hati-hati dalam menentukan nasib Pulau Rempang ke depan bagaimana. Dari segi lingkungan hidup, menurut Abdul Rahman, sayang sekali nama proyeknya Rempang Eco City, tetapi Xinyi Group investor dari China yang katanya akan berinvestasi di Rempang Eco City dengan nilai 165 triliun rupiah di atas lahan Pulau Rempang seluas 2.000 hektar dalam bidang usaha pabrik kaca. Jika bidang investasinya pabrik kaca, kutipan Tempo 17 September 2023 Lasen Fernando dan Dipamal dalam Journal of Research Technology and Engineering tahun 2022, setiap pabrik kaca akan mengeluarkan emisi ke udara dalam ukuran 10 km. Limbah beracun di udara itu dapat dihirup masuk melalui tenggorokan terbenam dalam paru-paru, sangat membahayakan tubuh dalam jangka panjang. Dari segi ekonomi dan pengalaman yang sudah terjadi di Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 1990-an, jika pemerintah pusat menyerahkan hak pengelolaan proyek strategis negara Pulau Rempang ke PT Mega Elok Graha, sama saja dengan pemerintah Republik Indonesia sedang memperkaya para Taipan China tanpa batasan. Bahkan pemerintah sedang melakukan satu kolaborasi untuk menyerahkan bagian-bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia ini kepada kelompok oligarki tanpa kontrol dan tanpa batasan. Secara ekonomis, kebijakan proyek Rempang Eco City akan memberikan keuntungan ribuan triliun rupiah bagi perusahaan pengelolanya. Pengalaman kita di Provinsi Kepulauan Riau, khusus Pulau Karimun dan Pulau Bintan. Pada tahun 1992 kelompok Salim Group masuk ke Pulau Bintan dan Karimun, sama juga berdasarkan keputusan Presiden di Pulau Karimun dan Pulau Bintan akan dibangun proyek strategis nasional kilang minyak. Proyek ini akan menampung tenaga kerja ribuan orang. Pada saat itu sama juga kepala desa, camat juga bupati dan gubernur menjadi kaki tangan Salim Group. Alhasilnya ribuan hektar tanah di Pulau Karimun dan Pulau Bintan dikuasai Antoni Salim Group dengan harga murah. Faktanya sampai saat ini yang dibangun kurang dari 5% dari luas tanah yang dikuasai mereka. Selebihnya mereka melakukan spekulasi tanah. Pada tahun 1993 mereka beli tanah per meter Rp200. Sekarang ketika investor akan berinvestasi di Karimun atau Bintan, jika pilihan lokasi di atas tanah yang dikuasai Salim Group, mereka akan mematok harga 1 juta sampai 3 juta rupiah per meter. Ini adalah ladang bisnis menggiurkan, semakin lama semakin tinggi harga tanah. Yang sangat ditakutkan penguasaan tanah besar-besaran hanya untuk spekulasi atau bisnis tanah. Dari sisi hukum, menurut Abdul Rahman, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamankan pengelolaan sumber-sumber kekayaan bumi, air dan ruang angkasa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, harus digarisbawahi, bukan untuk kesejahteraan oligarki. Kemudian tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria adalah sebagai alat untuk memberikan kepastian hukum atas tanah-tanah rakyat untuk menuju kesejahteraan rakyat, atau tanah untuk rakyat bukan tanah untuk oligarki. Kalau negara sudah meletakkan landasan kebijakan tanah untuk rakyat, sepatutnya negara harus hadir untuk melindungi bidang tanah yang sudah dikelola rakyat secara turun-temurun, berikan kepastian hukum bagi rakyat. Yang terjadi di Pulau Rempang malah kebalikan, tanah rakyat dirampas untuk kepentingan pengusaha atau kelompok oligarki. Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan amanah konstitusi kita. Itulah alasan kami meminta pemerintah segera mengkaji ulang atau menghentikan sementara proyek Eco City Pulau Rempang, tutup Abdul Rahman.